Mila sil'atahu faqad bari'a minal kibri. Ruwiyal hadits anil Baihaqi. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Haditsun ahsan anit Tirmidzi. Manutawi sapane wong hamala iku gawa sapa man. Hamala iku gawa sapa man sil'atahu ing barang-barange man. Sil'ah aimata barang-barang. Nek wong lunga-lunga gawa-gawa. Sil'atahu ing barang-barange man. Faqad bari'a. Mongko teman-teman was bebas sapa man. Faqad bari'a mongko teman-teman was terbebas sapa man. Terbebas saking apa? Minal kibri saking sifat sombong, gumedhe. Minal kibri saking sifat gumedhe. Ruyat den riwayatake apa hadis anil Baihaqi saking Al Imam Al Baihaqi. Jadi hadis ini adalah mencontohkan bagaimana seseorang itu agar terhindar daripada sifat sombong. Karena bagaimanapun dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi kan sifat sombong adalah bagian kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, alias hanya Allah yang berhak sombong. Kalau makhluk tidak boleh sombong. Dan di antara tanda-tanda orang yang tidak sombong itu apa? Kata beliau, man hamala sil'atahu faqad bari'a minal kibri. Barang siapa yang membawa barangnya sendiri, ya, barang siapa yang membawa barang bawaannya sendiri, maka dia sesungguhnya telah terbebas dari sifat takabur. Jadi nek lunga-lunga wonge masyaallah gawe barange dhewe ora ngakon kancane, ora ngapusi kancane kon gawa, maka orang yang seperti ini kemungkinan adalah orang yang tawadhu. Di dalam syarahnya wadzalika lima yalzamul hamal minat tawadhu wa turhin nafs. Karena orang yang membawa barangnya sendiri itu bisa jadi dia termasuk orang yang tawadhu dan merendah diri. Nah, kalau dia yang seperti itu bawa barangnya sendiri dianggap koyo wong sing mboten takabur, apa meneh nek gelem gawakno barangnya kan pancane, wah jelas itu, jelas modus berarti. Ya, itu hanya salah satu daripada contoh yang bisa kita tangkap. Sebenarnya banyak sekali tanda-tanda orang itu tidak takabur itu banyak sekali. Gampang nolong uang, kemudian apalagi ya, gampang lah kathah, dan ini hanya salah satunya. Manutawi sabane wong salaka iku ngambah utawa melaku. Manutawi sabane wong salaka iku mlaku ngambah sapa man tariqan ing siji dalan. Manutawi sabane wong salaka iku ngambah utawa mlaku sapa man tariqan ing siji dalan yaltamisu kang golek sapa man ayat lubu. Yal pakai kata min mujarrad lama sayal masuk, itu orang golek berarti mengenai sesuatu yang dipegangnya, bersentuhan langsung. Yaltamisu kang golek sapa man fihi ing dalem tariq. Fihi ing dalem tariq, bukan tariq dengan Fuji. Tahu enggak sampean? Ya, tahu ya. Saya terus update guru-guru ketok terus nang Instagram begini wong-wong iki. Masya Allah. Tak guru-guru delokanku TikTok ya. Fihi ing dalem tariq golek apa ilman ing siji ilmu. Ini kena cara murabbi ruhina wis kusane wis termasuk cara ngelmune laibun walahbun. Ilman ing siji ilmu sahalallahu
Sahala mongko gampangake. Sahala mongko gampangake Allah sapa Gusti Allah. Sahala mongko gampangake Allah sapa Gusti Allah. Lahu maring man gampangake ing apa? Tariqan ing dalan ilal jannati marang swarga. Ilal jannati marang swarga hak haditsun hasan, derajatnya jelas hasan. Ruya diriwayatake apa hadis anit Tirmidzi saking al-Imam At-Tirmidzi. Satu hadis yang sangat populer, masyhur sekali di antara telinganya para santri. Jadi dawuh Kanjeng Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang dia berjalan atau sedang melakukan. Jadi salaka di sini bisa dua makna. Makna yang hakiki atau makna yang majazi. Kalau makna hakikinya ya berarti betul-betul sedang berjalan. Kamu pergi ke menara ngaji, kamu pergi ke madrasah thalabul ilmi. Itu berarti betul-betul berjalan. Atau yang dimaksud berjalan ya sedang berada dalam kegiatan belajar. Kok ngeten iki ora perlu lunga menjobo tapi cukup ning pondok. Berarti selama Anda di pondok termasuk orang yaltamisu fihi ilman. Enak. Maka kata beliau, barang siapa yang sedang berjalan atau menjalankan kegiatannya untuk mencari ilmu. Nah, ilmu di sini ditakyidi ilmu yang yu'addi ila khosyatillah. Ilmu yang bisa menghantarkan pemiliknya menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut atau takwa kepada Allah. Maka bagaimana orang yang seperti ini? Sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah akan mempermudahkan jalannya menuju swarga, mempermudahkan jalannya menuju swarga. Jadi harusnya orang yang belajar ilmu, yang betul-betul ilmu syariat ya, ilmu yang mengajak kita kepada takwa. Wes jelas tujuannya takwa berarti akhirnya kepada mana? Swarga. Harusnya ngono, harusnya. Jadi tabiatnya orang yang berilmu itu enggak mungkin salah jalan. Nah, dia nanti kembalinya ke swarga. Lah misalnya ana wong sing salaka thariqan yaltamisu fihi ilman tapi li ghairillah ya berarti dia salah jalur gitu loh, atau salah niat atau salah server. Golek ngilmu kok malah barbarani ila dunia au ilan nar. Wah itu salah napa? Salah server gitu ya. Kayak orang-orang orientalis. Orang-orang orientalis itu belajar ilmu agama, ya apal Quran, ya apal hadis. Tapi kan niatnya menghancurkan Islam. Apa itu termasuk sahalallahu lahu thariqan ilal jannah? Ya enggak, karena niatnya dari awal sudah keliru. Mending kayak Anda yang masih polos, enggak tahu niat pondok kayak apa lah. Makanya tak warai setiap Anda kembali ke pondok kan biasanya tak elengke diniati seperti apa yang diniatkan oleh para salafus saleh. Karena yang mereka niatkan pasti menuju ke swarga, ora ono menuju ning ngene neraka. Lah swarga di sini saya punya pemahaman lain. Yang pertama kalau swarga ya betul-betul jannah, yang mana adalah tempat di mana dipertemukannya Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa, dan yang mana kita semuanya berasal dari ahli swarga dan kita nanti juga berharap kembali ke sana. Itu yang pertama. Atau al-jannah di sini adalah kemuliaan. Saya menemukan artinya seperti itu. Ilal jannah ai ilas sa'adah, kebahagiaan. Jadi wong sing duwe ilmu ketika belajar, nanti setelah dia belajar ilmunya bermanfaat, pada akhirnya akan membuat dia bahagia. Bahagianya sejak dari kapan? Bahagia dari dunia. Dari dunia hingga akhirat. Wong melaku menuju sebuah tempat, kemudian dia tahu jalannya, dia tahu rutenya, ya, dia tahu jaraknya, dia tahu oh iki menggo ngene, maka dia akan sampai pada tujuannya. Begitu juga orang yang cari ilmu, dia sebenarnya sedang menyusun atau sedang melangkahkan diri menuju kepada kebahagiaan. Wong sing duwe ilmu iso bahagia ning donya, selamat, kemudian tidak terkena bahaya, apapun itu bahayanya.
Dan bahkan ada yang bersifat materi, kebahagiaan yang materi. Delok kiai sugih ya, sugih kemudian duwe omah apik, mobile akeh, anake apik-apik, bojone ayu. Wah. Kan ngono ta? Iya. Itu contoh, itu hanya arti yang saya temukan. Jadi ini biasanya nek para ulama ngendikan salah ilal jannah iku ya swarga sing akhirat iku, tapi saya menemukan makna lain, swarga itu adalah kiasan daripada yang namanya kebahagiaan. Ora ono wong sing duwe ilmu iku gak bahagia. Jadi beda lakune karo wong sing ra duwe ilmu. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia pandai bersyukur. Soalnya duwe ilmu. Beda nek wong bodoh mendapatkan kebahagiaan, dia foya-foya. Dia clubbing, dia dugem. Terus kemudian akhirnya gimana? Akhirnya open BO. Bariku keporot duitnya terus kere, ya kan gitu kan. Tapi nek wong sing ahli ilmu enggak, bahagianya dia sedekahkan. Padahal as-shadaqatu tadfaul bala, wah nolak bala, narik rezeki dan lain. Tambah suwe tambah sugih. Kan gitu. Begitu juga ketika mendapatkan musibah, wong ahli ilmu dengan orang yang enggak ahli ilmu beda sikape. Orang ahli ilmu bisa menerima karena dia tahu ilmunya, al-iman bil qada wal qadar. Tapi nek wong sing nakal atau orang yang tidak tahu ilmu ya wis modar wae kan gitu. Tidak pandai bersikap, artine malah maido pangeran. Ada sebuah guyonan ini, salah katorikon. Wong sing ijek ngambah dalan golek ngilmu kok ning swargane luwih akeh daripada wong sing wis ra ngambah dalan. Kemarin saya lihat video di beberapa penceramahnya Gus Bak ngendikan, anjen parah, ono santri maknane ngene. Gus berarti jenengan wis ora iso ning swarga. Lah kok iso? Nah, kula niki mansalah katori kon ijek santri. Jenengan wis dadi kiai, ora ning swarga neh, ora jaminan ning swarga malah dikon. Oh iya wae. Jadi pikirannya wong iku ngene, ayo iki sing serik wae aku tak iki. Wong nek ejek selama dia santri jaminan swargane iku luwih kuat daripada wong sing dadi kiai ngono dadine. Karena wong sing dadi kiai ora salah katorikon yaltamisu. Wis mandek deh, wis mencapai akhir dadi jaminan swargane luwih kurang anu. Dadi pikirane wong pancen pikirane cah bodoh ya. Jadi nek sampean wani bantah aku ya iso asline, tapi aku iso bantah sampean, aku dhewe ijek yaltamisu gitu. Mencari ilmu. Makanya yang diwasiatkan oleh guru-guru kita, jangan sampai kita ini enggak pernah atau berhenti belajar atau belajar kapanpun. Metu ke pondok, lulus sekolah ojo sampai ora melu kegiatan majelis ilmu. Karena ini barokahnya delok. Angger melu rak mudeng lah, ya. Melu rak mudeng jebule aku menuju swarga. Kan ngoten harusnya mikirnya kan seperti itu. Promosi dari Rasulullah ini harus diingat-ingat. Kalau tidak seperti itu ya suwe-suwe males. Metu ke pondok, kemudian terlalu sibuk ning kene kuliah, terlalu sibuk buat gawe, melu majelis ilmu ya ora, melu maulidan ya ora, terus melu apa? Swargane endi kan gitu kan. Nah, makanya saya masih salut dengan beberapa orang yang minal agniya atau dia sudah sibuk tapi masih menyempatkan diri untuk datang ke majelis atau bahkan bikin majelis. Orang-orang seperti itu masih dianggap santri. Beda sing wis sing rumangsa wis bar sinau kadang ya wis ra usah nyantri meneh, wis penting kuliah, penting golek duit ya iki keliru. Nah, jadi jangan sampai enggak bangga menjadi santri. Bahkan slogannya Abu Said Muhammad Alawi Al-Maliki maziltu Taliban, saya selamanya masih menjadi santri, murid. Ya wis. Makanya sampean ini ojo apa ya istilahnya arep balik pondok, arep mangkat sekolah iku nek ati aduh kegiatan rutinitas yang membosankan ora aja mending ngono. Aduh swarga betapa indahnya kan ngono harus deh. Ya tapi iku ya mindset kita emang sudah terbentuk seperti itu, boseni. Jadi pelajaran apa aduh ojo muni abot. Aduh indahnya swarga. Terus paham nggih? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili
Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla laila kullahu. Aduh, sarep mulai malah untuk hadis iki. Fix ora terawehan. Fix ora terawehan iki. Manutawi sapane wong. Untuk hadis iki yo ora terawih sesuk iki. Payah. Salah momen. Salah momen bagi saya, momen bagi Anda ini. Untuk dalil repot. Manutawi sabane wong sholat, iku sholat sapa man. Sholat iku sholat sapa man. Sholat ing apa? Al-isya'a ing sholat isya. Bukan al-asya, enggak ada sholat asya. Bersolat asya ada. Asya itu makan malam. Isya sholat isya. Man utawi sabane wong sholat iku sholat sapa man al-isya'a ing isya fi jama'atin ing dalem berjamaah. Itu langsung dipraktekno iki sesuk. Bar salam langsung lunga. Ora traweh. Anji Kang, fakaan nama qomanis falaili kok. Fakaan nama monggo kaya-kaya sak temen fakaan nama qoma monggo kaya-kaya sak temene jumeneng sapa man. Jungkung, qoma itu jungkung jumeneng, ora mung ngadeg. Jadi jungkung atau sibuk. Fakaan nama koma mongko koyo saat temene jumeneng sapa man nisfal laili ing separo wengi. Dian masyaallah. Nisfal laili ing separo wengi. Dalil wis. Separo wengi cukup. Dadi salat subuh aja mah ora apa-apa. Astagfirullah. Wa man lan utawi sapane wong, shala iku salat sapa man as-subha ing salat subuh fi jama'atin ing dalam berjamaah faka annama sholla mongko kaya-kaya sak temene wis salat sapa man faka annama mongko kaya-kaya sak temene wis salat sapa man al-laila ing sewengi kullahu hiya sakabehane lail delalah hadits sahih rawahu Muslim. Delalah ora dhaif-dhaifan ora maudhu jelas sahih ini. Benar ini. Dakwahnya Rasulullah SAW secara arti barang siapa yang sholat isya berjamaah maka dia tuh seperti orang yang sibuk beribadah separuh wengi. Separuhnya wengi, berarti hitunglah isya niku dari jam berapa? Jam 7 sampai jam 4. 8, 9, 10, 11, 12, jiro lupat. 9 jam. Berarti nek separo wengi iku sampai taruhlah jam 12-an, jam 11 atau jam 12. Wah, fakaan nama qoma nisfal laili. Wis akeh to ganjarane, wis waki. Kemudian kata Nabi, waman sholat subha, barang siapa yang sholat subuh fi jamaah dengan berjamaah malah lebih melengkapi lagi fakaan nama sholat laila kullahu, maka dia pahalanya seperti orang yang betul-betul semalam untuk sholat sunnah. Ini bahasa promosi ya, diamalkan sesekali enggak apa-apa gitu. Iya enggak apa-apa, tapi gini, tapi bagus lah. Ini Kanjeng Nabi itu mengajari kita untuk minimal mengistiqomahkan walaupun dalam hal yang sedikit gitu maksudnya. Bukan berarti wah kira terawih ora apa-apa, ini pemikiran yang salah, itu terlalu liar lah ya. Maksudnya Kanjeng Nabi bisa jadi ngendikan seperti ini, dawuh seperti ini karena mungkin melihat ada orang-orang yang memang wataknya tuh susah untuk qiyamul lail. Memang cetakannya bukan cetakan ahli tahajud misalnya. Padahal dia yo pengen duwe ganjarannya kayak wong sing tahajudan. Maka bagaimana? Ya dikasih solusi seperti ini. Wes gak usah tahajud-tahajudan lah, yang penting nek salat isya karo salat subuh berjamaah. Kalau berjamaah itu fi awalil waqti apa fi kharijil waqti biasanya. Nah, berjamaah kan biasanya di awal waktu. Kalau kharijil waktu itu pasti munfarid kan mosok. Salat subuh berjamaah jam 7 kan ra ono kan. Makanya kalau berjamaah berarti orangnya mulazim bil waqti, orang yang menepati waktunya. Maka wis iku wae sithik penting apa jenenge pasti. Qalilun qarra khairun min katsirin farra. Sithik tapi
pasti iku luwih apik, luwih berfaedah daripada wakil tapi gak pasti ya. Kadang wis akeh ketoke, wah salat sampai 200 rakaat misale nek ono, tapi mau sewengi ku tok, wis setahun ora salat meneh kan lucu ya. Nah, makanya ini adalah bahasa promosi atau bahasa untuk memotivasi lah orang-orang yang sibuk, orang-orang yang kepengen ganjarannya podo dengan orang-orang yang tahajudan. Tentunya kalau yang bisa tahajudan berbeda dong, nggak sama dengan orang yang hanya mengandalkan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Karena ini ya ora apa-apa, sesekali gak terawehan iku ora apa-apa, wajar, tapi ojo dimaklumi terus ya ojo. Mosok ganjaran sakmene akeh kok ora dimanfaatke. Dan saya juga punya pemikiran yang lain terkait hadis. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaba. Ini yang perlu kita garis bawahi walaupun tidak nyambung sama di sini belum ada hadisnya, belum pernah kita bahas. Barang siapa yang jungkung ibadah di malam Lailatul Qadar imanan diiringi dengan rasa keimanan, oke lah, ini banyak orang yang melakukan. Tapi yang sering melupakan wahtisabah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Aku takon jujur sampean sholat 23 rakaat terpaksa apa imanan wahtisabah tenan oh, iki saiki muni ngono. Saiki muni ngono. Era, terus nek muni jungkung ibadah, apakah harus sholat tarawih? Aku takon. Enggak kan? Enggak kan? Lo iya. Yang dimaksud di Lailatul Qadri di hadis itu ya kamu kalau malamnya itu banyak memperbanyak ibadah. Terus apakah ibadahnya harus sholat tarawih yang cepat 7 menit, 5 menit enggak kan? Bisa baca dalail, bisa baca sholawat, bisa maca Quran, iso nyenengno anak bojo. Itu termasuk qiyamul lail gitu loh. Iya, karena konteksnya adalah bukan dia itu mengkhususkan oh sholat tarawih berarti pasti qiyamul. Iya sing terawehan iku mesti dianggap kaya wong qiyamul lail, tapi rata-rata wong terawehan lali ihtisabane. Lali terpaksa iki jepira ya ditangi dong. Ah surate lagi inak to inang ngono. Diitung iki ku niat ngibadah tenan ta niat finish ngono. Niat finish ra rata-rata. Iki kapan bare delok-delok jam. Nek sing cepet kayak Mas Gimbul seneng, tapi nek sing suwi kayak sapa Mas Umam lah suwene pol lagune ngono. Malah maido, rak sido koma Lailatul Qadri imanan wahtisaba, tapi koma Lailatul Qadri misoilan ndelok ijam kan ngono. Ya ini jangan dipersempit. Makanya ketika Anda bisa tarawih, bisa kemudian baca Quran, setelah itu kemudian ijek ngaji sorogan, wah koma Lailatul Qadri temenan ya. Tapi jolali imanan wahtisabah. Kalau enggak bisa ya kalau punya istri ya silahkan bermain-main dengan istrinya kan sudah masuk bentuk sedekah. Nah, dari itu banyaklah kiai-kiai di antara kita ada yang sebagian yang memang jarak ora sholat tarawih itu jarak. Ya kayak Kanjeng Nabi kan enggak pernah ada sejarahnya di zamannya Rasulullah itu ada sholat tarawih. Adanya ya qiyamul lail. Qiyamul lail yang paling ketara, yang paling kelihatan itu dengan cara sholat. Tapi kalau kita sholat enggak nyambung, kita ngitung terus, kemudian menggeh-menggeh tok, tidak mending ibadah yang lain toh. Ikhlas, madep, fokus, kan gitu. Bukan saya mendorong Anda jangan terawehan, bukan. Ya, tapi kena sampean santri kok apa mulai kok ra ketok terawih to nang ngono. Iku ya elek meneh. Adatnya ndak seperti ini. Saya memberikan wawasan yang lain saja. Saya memberikan wawasan yang lain saja. Yo ora kudu 20 rakaat iku ora. Ora kadang yo 10 yo iso, kadang yo 2 rakaat yo iso. Ya kan ora masalah. 0 rakaat. Ya semapa kok apa birrul walidin yo iso ya. Masya Allah, mijeti wong tua, nyenengno wong tua termasuk qiyamul lail. Jadi pahalanya besar, bukan harus qiyamul lail itu harus tarawih, tapi identik qiyamul lail itu tarawih. Sementara sejarahnya tarawih itu kan enggak ada. Kanjeng Nabi sendiri memperbanyak
Ya kenapa Kanjeng Nabi itu memperbanyak sholat? Karena dawuh Kanjeng Nabi aja ilat qurratu aini fi sholat. Senenge Kanjeng Nabi ku sholat ya aja. Nek iso nganut alhamdulillah, nek ra iso nganut ya aja maidus ngono wae kan itu. Tapi aja sik ninggal-ninggal banget itu lho, mosok iki terus karek seminggu ning omah nung blas ora terawehan. Kok ora terawehan ajarane Gosanik payah iki. Waduh. Ya, tapi aja monoton ya. Tapi mending lah, mending ada. Ini saya katakan seperti ini sampaikan karena amanah ilmiah, bukan karena mengajak Anda untuk enak-enakan itu enggak. Tapi nek wong awam punya pemikiran, wah nek terawih Ramadan berarti terawih kan gitu. Nak qiyamul lail berarti napa? Terawih atau qiyamul lail berarti tambahi salat tasbih. Enggak apa-apa orang awam mikir seperti itu, enggak apa-apa. Dek kapan meneh ngamalin nek Ramadan? Iya gak? Nek saya sampean ya cari yang lain sih kan ngono barang ya. Mosok li sempit banget dunia iki. Mosok Gusti Allah ya swargane sempit kan mboten. Jadi qiyamul lail ndak harus yang namanya salat tarawih. Salat 3 rakaat diniati imanan wahti sabah sing temenanan. Wah temenan iki swarga insyaallah. Tapi nek 2 rakaat terpaksa, 20 rakaat terpaksa, ya apa kan gitu kan. Jadi sholat 2 rakaat sesekali lah Anda itu sholat 2 rakaat tapi khusyuk temenan. Tulus teman ya Allah Gusti saestu kula iman kali panjenengan, mengharapkan pahala panjenengan. 2 rakaat Allahu Akbar salam main PS. Ora masalah. Ini ajaran sesat tapi ya. Iya maksudnya nek iso sih apik 20 rakaat sing khusyuk. Tapi nek 20 rakaat khusyuk ya mangke pirang jam ya ora kuat umate mangke. Paham ya? Wallahi tekan dindi. Kita tambah lagi satu. Al-majalisu bil amanati. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Jadi panjangnya hadis kita maknani dhewe. Al-majalisu utawi pira-pira majelis bil amanati iku kelawan pira-pira amanah. Dipraktekno ya nanti hadis iman sholal isya'a. Bersolat jamaah ning masjid mulai ya. Mulai apa aku wis qiyamun nisfil lail deh. Aduh. Santri ki akeh uling temenan golek dalan-dalan ngene iki pinter. Sampe tak ngira to Gus Adi kok daki. Oh ngalim kok. Al majalisu bil amanati. Wong alim itu banyak kuncinya, banyak apa ya istilahnya nek cara dolanan niku ngecitnya wah kayak betul ngecit betul. Swargae dicit to. Aku tuku yo dhewe ngapunten. Nek bengi Mbak Una tak terangno ngono. Lho wik-wik itu termasuk mangun ngono. Qiyamul lail wik-wik iso tah bae iso, apa ora iso. Qiyam terus anggere mepet kowe aku muni ngono. Aduh, maksud qiyam adike. Bil amanati kelawan pira-pira amanah. Ini wah tekan dindi saru iki. Lah ben bingung gue esuk-esuk diweki sing ngene iki. Utekem piye iki. Ini hadis ada terusannya. Al majalisu bil amanati illa thalathata majalis. Majelis itu harus dijaga kerahasiaannya. Maksudnya seperti itu. Majelis itu bagaimana? Majelis itu ada sebuah perkumpulan antara 2, 3 atau lebih beberapa orang. Kemudian tentunya ketika mereka ngobrol itu ada pembahasan yang tidak boleh keluar dari majelis, ya kan? Ada mungkin kayak rapat atau mungkin masalah yang genting kemudian mereka bikin majelis musyawarah. Nah, apapun rahasia yang ada di situ bil amanah harus dibawa dengan penuh amanah, jangan sampai dikeluarkan di luar. Kalau memang pembahasannya itu rahasia, paham sampean? Tapi terusannya hadis illa thalathata majalis, kecuali 3 majelis. Apa itu? Itu nanti sampean coba dicari yang gede-gede terusannya hadis al majalisu bil amanati illa thalathata majalis. Ini saya hanya terangkan biar sampean nanti cari di Google atau di mana. Majelis harus dijaga kerahasiaannya kecuali 3 majelis. Apa itu yang 3 majelis? Pertama, majlisun yusfaku fihi damun haram.
majelis yang mana di situ terdapat darah manusia dialirkan. Artinya ada pembunuhan secara haram. Itu tidak boleh dirahasiakan. Masa ono majelis ngobrol-ngobrol juga dipateni, wah rak dikandakno. Menang ae kowe. Ora kudu disampaikan. Kemudian wa majlisun yustahallu fihi farjun haram. Majelis yang mana di situ farji atau hubungan apa ya bos sampean istilah oleh paham lah ya. Ya itu masuk pinter sampean ya. Terlalu kakean downloadane kayak ya majelis yang mana di situ farji yang haram dihalalkan. Ya Mas ya perzinahan, paham ya? Zina bareng-bareng apa kepiye alam itu. Terus wa majlisun yustahallu fihi malun min ghairi haq. Dan majelis yang mana di dalamnya terdapat harta orang yang dirampas secara haram. 3 majelis ini harus tidak boleh dirahasiakan. Jadi pembunuhan, perzinahan, dan kezaliman yang merampas harta. Jadi di sini konteksnya bukan hanya, kalau saya mengatakan mungkin lebih luas lagi majelis-majelis yang isinya maksiat pun jangan disembunyikan, perlu disampaikan agar kita tidak terjerumus dengan majelis-majelis tersebut. Misalnya sampean bar lunga ning clubbing, jebule kono iki ana ngombe arak, ngono. Dadi aja rono ya ngono. Maksudnya kaya ngono. Dadi ki berkondi Kang, wis pokoke enak ngono. Endi wis rahasia cah cilik ra apa-apa aja melu-melu ya. Paham ya? Jadi apapun yang bersifatnya haram itu jangan dirahasiakan. Tapi kalau sifatnya tidak haram apalagi harus dirahasiakan, ya harus dirahasiakan. Misalnya di majelis tersebut ada orang sedang ngomong punya masalah dengan istrinya, itu harus kita tutupi, jangan sampai disebarluaskan. Atau orang punya masalah dengan penyakitnya dan dia malu punya penyakit ini, berarti jangan sampai disebarluaskan gitu ya. Ada majelis ngomong ke misalnya ada seorang yang punya anak berzina misalnya, ini harus ditutupi, jangan disampaikan. Pokoknya majelis-majelis yang sifatnya rahasia jangan sampai disebarluaskan. Oke, kita seseling ini berarti mau yang saya sampaikan itu termasuk jangan disebarluaskan yang pemahaman tadi. Mangkoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ya. Tumaqala almar'u ma'aman ahab wallahu a'lam bissawab. Menan wujud disebarluaskan.